Halo Sobat Sempati, kembali lagi bersama podcast Sempati Penuh Penuh Inspirasi. inspirasi. Pada episode hari ini kami akan menemani kalian dan perkenalkan, saya Gio, kelas 7A, dan rekan saya. Naila dari 7B. Dan pada hari ini kami akan bersama Bu Nanda, guru bimbingan konseling. Halo, podcast Sempati. Bu Nanda, Halo Bu Nanda. Halo Gio. kabarnya hari ini? Hari ini kabarnya luar biasa semangat karena ada jadwal podcast dengan kalian. Jadi Bu Nanda hari ini sangat bersemangat. Kalau kabarnya Gio sama Naila gimana? Baik sekali. Baik sekali ya, Bu. Gimana hari ini? Ya luar biasa. Hmm. Karena udah ada jadwal podcast dan podcast kita bilang. Iya Ya. betul. Oh, lagi ujian ya sekarang Iya. ya. Luar biasa. Nah Bu, kami akan memberikan beberapa pertanyaan nih tentang kesehatan reproduksi. Jadi memberi pertanyaan empat lah. Pertanyaan pertama itu bagaimana cara remaja menjaga kebersihan reproduksi? Kebersihan reproduksi, mungkin terkait dengan kesehatan reproduksi ya. Oke, mungkin saya akan jelaskan dulu ya, apa sih kesehatan reproduksi itu gitu kan. Iya. Jadi manusia itu kan kita memiliki ada yang namanya beberapa alat organ intim gitu ya. Kalau laki-laki apa namanya? Penis gitu ya. Kalau perempuan ada vagina. Nah, remaja seusia kalian itu kan memang sudah mulai mengalami yang namanya pubertas tuh. Nah, tahu nggak pubertas apa? Pernah dengar nggak pubertas itu apa? Pernah. Apa sih? Kayak apa sih? Kayak masa bersifat dewasa. Iya, masa dari betul masa transisi ya, Iya. dari remaja mungkin menuju ke dewasa. Nah, itu dia. Ketika remaja sudah mulai transisi ke dewasa gitu kan ya, remaja itu mengalami ada namanya fase pubertas. Nah, kalau perempuan itu masa pubertasnya itu ditandai dengan beberapa ada perubahan fisik gitu ya. Mungkin Kak Naya atau Naila ya? Naila. Kak Naila mungkin Iya. pernah mengalami begitu ya, seperti Iya. mulai tumbuh payudara, kemudian pinggul mulai melebar begitu kan. Kemudian ada beberapa bagian tubuh yang ditumbuhi rambut-rambut halus gitu ya, seperti di area ketiak, kemudian di kemaluan gitu. Dan finalnya itu ditandai dengan proses yang namanya menstruasi. Nah, apa itu menstruasi? Menstruasi itu adalah perempuan ketika sudah menstruasi, artinya dia sudah bisa memproduksi sel telur. Nah, memproduksi sel telur karena sel telur itu tidak dibuahi, kemudian sel telur itu meluruh ya atau hancur karena ada kontraksi dari rahim. Nah, jadilah menstruasi. Makanya menstruasi yang keluar adalah darah, betul kan? Iya, Nah, betul. Tapi di sini yang menjadi titik poin penting adalah ketika remaja itu sudah mengalami fase pubertas, maka wajib remaja itu menjaga kesehatan reproduksinya, begitu kan? Karena memang remaja mulai ya seperti dikatakan Gio tadi, mulai beranjak ke dewasa. Dan apabila remaja itu tidak bisa menjaga kesehatan reproduksinya, maka akan banyak resiko-resiko atau dampak negatif yang membersamai atau menyertai begitu ya. Nah, kalau laki-laki cirinya apa? Gio merasakan nggak apa sih yang berubah gitu? Suara pokoknya besar. Betul, suaranya makin berat gitu ya. Kalau dulu mungkin cempreng gitu suaranya ya, sekarang sudah agak memberat. Terus apalagi Gio yang dialami? Ya. Betul, ya betul. Di area kemaluan juga ya. Terus ada lagi tuh, apa nih yang tumbuh di leher tuh namanya? Dakun. Betul, jadi itu betul ya yang disampaikan Gio. Gio sudah mengalami semua ya. Wah, berarti sudah melalui fase pubertas ya. Dan finalnya kalau perempuan itu kan di puncak fase pubertasnya ditandai dengan menstruasi. Kalau laki-laki ditandai dengan apa namanya?
Mimpi basah. Mimpi basah. Nah, apa sih mimpi basah itu? Apa mimpi kebocoran air dari atap karena hujan terus jadi basah atau gimana? Tidak. Iya. Mimpi basah yang saya dengar itu seperti mimpi yang melakukan hal-hal 18 persik. Oh, betul ya. Jadi laki-laki yang mengalami mimpi basah itu di dalam mimpinya dia seperti sedang melakukan hubungan gitu ya, hubungan seksual, atau dia sedang membayangkan sosok lawan jenis yang dia sukai. Iya. Kemudian sampai ini apa namanya? Sampai dia mengalami orgasme atau namanya itu ya, sehingga keluar sperma di alat kemaluan. Nah, itu tandanya alat vitalnya laki-laki yang disebut penis tadi sudah bisa memproduksi sel sperma. Jadi dia sudah bisa memproduksi sel sperma, ditandai dengan adanya mimpi basah. Nah, sama dengan perempuan tadi, Gio sama Naila. Kalau misalkan laki-laki tidak bisa menjaga kesehatan reproduksinya, maka akan banyak dampak negatif yang membersamai dia kalau dia tidak bisa menjaga kesehatannya itu. Begitu. Jadi kenapa sih penting banget gitu ya? Kalau remaja nggak ngerti gimana cara merawat kesehatan reproduksinya, dia bisa terkena penyakit. Kemudian dia juga bisa kena dampak negatif lainnya, bisa terjerumus pergaulan yang tidak baik. Betul nggak? Betul. Gitu. Jadi gimana nih? Masih ada yang mau ditanya lagi nggak Iya, tentang ada. itu? Baik, kita lanjut ke pertanyaan kedua ya. Seberapa penting sih menjaga kesehatan dan kebersihan reproduksi itu, Bu? Penting banget ya, karena ketika anak itu sudah beranjak remaja, kemudian dia sudah mengalami fase pubertas tadi yang disampaikan Bunda Nanda di awal, sudah dijelaskan, dia harus bisa menjaga kesehatan alat reproduksinya. Menjaga kesehatan alat reproduksi itu ada beberapa cara gitu ya. Dengan yang pertama, manajemen kebersihan seperti rajin mengganti celana dalam gitu ya. Kemudian kalau yang perempuan itu ketika dia sudah menstruasi harus rajin mengganti pembalut gitu ya. Terus kalau yang laki-laki juga harus rajin mengganti celana dalam. Jangan sampai nih 1 minggu celana dalamnya nggak ganti. Nah, apa yang terjadi? Akan muncul bakteri-bakteri ya yang bisa menginfeksi area alat kemaluan gitu ya. Terus kemudian itu dari yang pertama ya, dari cara menjaga kebersihan. Terus yang kedua harus meningkatkan nilai-nilai moral gitu. Kenapa Bunda Nanda bilang nilai-nilai moral? Karena fenomenanya nih, Gio sama Naila, banyak loh remaja itu yang tidak bisa menjaga kesehatan alat reproduksinya karena dia sudah melakukan hubungan seks di luar nikah. Nah, kenapa bisa begitu? Karena dia sudah mulai merasakan gejolak tadi ya. Dia mulai merasakan gejolak rasa suka dengan lawan jenis. Dia sudah mulai ada ketertarikan dengan lawan jenis. Kemudian dia tidak bisa mengontrol bagaimana ketertarikannya itu. Akhirnya dia melakukan pacaran yang nggak sehat. Pacaran yang nggak sehat itu yang sampai melakukan hubungan hubungan badan di luar nikah. Dan apa itu dampaknya? Wah, banyak sekali ya. Ketika seorang remaja melakukan hubungan seks di luar nikah, maka sama saja dia sedang melakukan pertukaran virus atau pertukaran penyakit. Karena kan kita tidak tahu ya pasangan kita itu, pasangan dari remaja itu apakah dia bersih, sehat dari virus atau tidak. Nah, ketika remaja sudah mulai melakukan hubungan seks di luar nikah, maka dia bisa terinfeksi penyakit, ada yang namanya HIV/AIDS. Pernah dengar nggak? Pernah. Nah, terus kemudian ada juga penyakit menular seks itu yang menginfeksi alat kelamin. Jadi kalau laki-laki bisa kencing nanah, perempuan juga bisa timbul jamur di alat kelamin ya, di sekitar vaginanya, dan itu sangat berbahaya. Kenapa bisa menular? Karena terjadi pertukaran cairan gitu ya di alat kelamin ketika berhubungan seks. Nah, makanya kenapa Bunda Nanda senang ketika diundang podcast ini. Saya ingin mengkampanyekan, menyuarakan gitu ya kepada para remaja untuk tidak melakukan itu.
tidak melakukan itu dan menolak dengan tegas ya ketika ada pasangan yang mengajak hubungan seksual. Jangan mudah terbujuk rayu ya. Jangan mudah terbujuk rayu, jangan nanti dikatain, kamu nggak mau berarti kamu nggak sayang sama aku. Kemudian semuanya diberikan. No way ya. Karena apa? Karena dampak yang disebabkan itu menakutkan. Iya, sekarang itu dari pemerintah kalau ada seorang pasangan laki-laki dan perempuan ingin menikah, itu harus menjalani yang namanya tes HIV. Iya, sekarang sudah diwajibkan harus tes darah untuk tes HIV, memastikan bahwa kedua pasangan itu sama-sama tidak terinfeksi virus HIV sehingga tidak ada penularan. Nah, kalau mau menikah nih, kemudian pasangan kita HIV gimana Bu? Nah, kembali lagi ke personalnya, mau tidak menjalani hubungan dengan orang yang terinfeksi HIV. Jadi pemerintah betul-betul menyarankan ketika mau menikah harus ada tes darah, jadi betul-betul dites, tidak ada penyakit, tidak ada virus, sehingga aman. Nah, makanya itu nggak boleh melakukan hubungan seks di luar nikah karena sangat beresiko. Jadi kalau Naila tanya, Bu, seberapa penting sih menjaga kesehatan reproduksi? Sangat penting gitu ya, karena remaja kalau tidak mengerti cara menjaga kesehatan reproduksinya, dia bisa terkena dampak negatif seperti hamil di luar nikah, ya. Menikah dini, menikah di usia dini gitu kan. Padahal remaja perempuan nih, Gio sama Nela perlu diketahui kalau dia hamil di bawah usia 20 tahun itu kondisi rahimnya belum siap. Ya, jadi ada kemungkinan faktor angka kematian ibu hamil atau melahirkan yang di bawah umur itu lebih besar. Bisa saja rahimnya mengalami pecah gitu ya, kemudian pendarahan gitu, atau bisa juga keguguran macam-macam, sehingga memang usia remaja itu tidak diperbolehkan untuk menikah ya, karena memang secara kesiapan organ-organnya belum siap. Selain itu apalagi yang belum siap? Mental, betul Gio. Mentalnya juga belum siap. Bayangkan seusia kalian udah jadi orang tua, gimana? Udah bisa didik anak? Belum. Udah bisa cari duit buat nafkain anaknya? Belum. Nah, maka dari itu ya, jadi remaja harus bisa mengontrol dirinya untuk tidak melakukan hal-hal yang membahayakan kesehatan reproduksinya gitu. Paham nggak ya? Paham ya? Paham. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Dan kita lanjut yang ketiga. Oke. Apa dampak jika remaja tidak menjaga kebersihan reproduksinya? Nah, tadi sudah Bunda singgung sedikit ya. Dampaknya apa? Banyak gitu ya. Bisa jadi dia terkena penyakit menular seks. Tadi yang Bunda sampaikan, HIV/AIDS, kemudian tumbuh jamur di area kemaluan, kemudian terinfeksi virus kencing nanah untuk laki-laki gitu ya. Terus yang perempuan juga bisa mengalami keputihan yang berlebihan karena terinfeksi bakteri, sehingga bisa menimbulkan kanker serviks juga untuk yang perempuan. Jadi macam-macam dampak negatifnya. Terus mempengaruhi mental juga, tentunya remaja yang sudah pernah melakukan hubungan seks di luar nikah pasti konsep dirinya dia jelek, dia menganggap dirinya adalah orang yang paling berdosa. Ada yang seperti itu ya, Paling kotor. yang paling kotor, betul. Akhirnya dia insecure, akhirnya dia merasa menjadi remaja yang gak berguna. Dan kalau yang paling parah, ketika tidak ada support system di sekitar dia, bisa jadi remaja itu melakukan hal nekat seperti bunuh diri. Nah, yang paling sering dilakukan melakukan self harm, itu yang paling tren gitu ya, membarkot tangannya. Nah, itu salah satu remaja yang tidak bisa mengontrol mentalnya dengan baik gitu kan, karena dia merasa bahwa dirinya tadi insecure atau dia merasa disakiti gitu kan. Nah, itu juga berkaitan dengan kesehatan reproduksi loh. Kenapa berkaitan? Karena remaja itu karena dia ada mulai beranjak dewasa gitu kan ya, dia mulai ada sensasi yang namanya rasa suka, rasa cinta ke orang gitu kan. Nah, ketika remaja tidak bisa mengontrol rasa sukanya ke orang lain, kemudian dia dikecewakan entah sama gebetannya atau sama pacarnya gitu kan ya,
Apa yang terjadi? Dia akan melakukan self harm, menyakiti diri sendiri. Yang bahasa kerennya membarkot. Mungkin tahu ya. Ya. Nah, itu tren banget. Biasanya perempuan tuh yang banyak membarkot. Banget bahaya. Kalau pisaunya yang dipakai nggak steril berkarat gimana? Nah, bisa tetanus ya. Iya, tetanus tangannya. Betul. Nah, itu menurut kalian gimana? Kalau udah membarkot gitu, oke nggak sih? Enggak. Nggak oke banget ya. Iya, itu ciri-ciri remaja yang nggak sehat tuh. Remaja yang nggak bisa menjaga kesehatan reproduksinya. Jadi reproduksi itu nggak cuman area kelamin aja loh anak-anak, tetapi mental, emosi, bagaimana dia mengontrol emosi juga perlu. Pernah dengar nggak sih kalau cewek PMS tuh marah-marah? Benar. Banget ya. Gio pernah jadi korban nggak sih? Oh pernah. sama pasangannya tuh, sama temennya tuh. Oh begitu ya. Jadi memang betul ya, itu sesuatu yang wajar Gio gitu ya. Perempuan itu memang ketika menstruasi ada lonjakan hormon yang membuat badan tuh jadi nggak enak. Semua bener ya Nela Iya, ya. sensasinya nggak enak gitu. Pengen ngamuk aja bawaannya. Nah itu memang berkaitan juga dengan kesehatan reproduksi. Kalau remaja itu nggak ngerti bahwa tubuhnya mengalami itu, nah dia bisa melampiaskannya ke hal yang negatif. Padahal itu hal yang wajar dia alami gitu kan. Emosi yang nggak stabil. Laki-laki juga sama. Laki-laki kan terkenal senggol bacok ya. Terkenal kan ya Naya. Iya. Saling ditatap, dilihat aja udah nggak terima kan. Nah kenapa bisa gitu? Ya memang ada perubahan emosional pada remaja. Jadi itu juga termasuk rangkaian dari pubertas. Jadi ke reproduksi itu nggak cuman sekitar alat reproduksi, alat kelamin gitu ya, organ kehamilan apa itu enggak, tapi reproduksi juga termasuk perubahan mental, perubahan emosi, itu juga termasuk dalam reproduksi. Jadi kalau remaja suka marah-marah, remaja suka ngamuk-ngamuk gak jelas, kemudian rasa bertengkarnya tinggi, nah itu berarti dia belum bisa sukses dalam mengendalikan emosinya. Emosi. Itu termasuk dalam kesehatan reproduksi yang kurang sehat. Gitu ya. Jadi reproduksi itu luas anak-anak, tidak cuman sekitar organ intim aja, tetapi juga masuk ke dalam bagaimana remaja itu mengontrol emosinya, mengontrol dirinya gitu ya, dan mengendalikan rasa ingin tahu itu juga termasuk dalam remaja mengendalikan reproduksinya. Nah, remaja itu kan keponya tinggi ya. Iya. Banget ya. Rasa ingin tahunya tinggi. Lihat video orang ngerokok jadi pengen cobain. Lihat video nge-vape jadi pengen cobain. Lihat video tato jadi pengen nyobain. Itulah remaja. Wajar Bu, wajar. Itu wajar, itu normal. Nah, tugasnya apa? Harus bisa mengendalikan, mengkombinasikan dengan nilai-nilai moral yang ada. Nah, kita punya keyakinan nih, ya kan? Keyakinan saya Islam. Mungkin Gio apa? Kristen, Naila Islam. Nah, di dalam ajaran agama kita masing-masing kan mengajarkan apa yang boleh dan apa yang Tidak boleh. Nah, maka dari itu rasa ingin tahu juga harus diimbangi dengan hal itu. Sehingga masalah kesehatan reproduksi itu meluas. Ya, not only we talking about alat intim aja enggak, tetapi kita berbicara tentang bagaimana remaja mengontrol emosi, bagaimana remaja itu mengendalikan rasa ingin tahunya, bagaimana remaja itu mengendalikan amarahnya. Itu termasuk dalam kesuksesan remaja menjaga kesehatan alat reproduksinya atau kesehatan reproduksinya. Tuh, baru tahu ya. Gitu ya, seru kan? Seru banget. Oke. Jadi ya cukup 3 pertanyaan saja. Mungkin karena pertanyaan yang keempat sudah terjawab juga sekalian ya. Apa tuh pertanyaan keempat tadi? Pertanyaan keempat adalah apa sih ciri-ciri remaja yang sudah mengalami pubertas? Oh iya, sudah kita bahas sudah tadi dibahas ya. tadi ya. Betul. Nah, jadi memang itu ya yang kita bahas hari ini. Terkait dengan masalah kesehatan reproduksi. Bunda Nanda harap sih seluruh siswa SMM 43 bisa sukses dalam mengarungi masa remajanya. Amin. Menjadi remaja yang sukses ya. Amin. Karena kalau remaja itu sukses, maka
di masa dewasanya dia juga akan sukses. Tapi kalau remajanya itu gagal, otomatis di masa dewasanya juga akan mengalami kesulitan. Betul tidak? Betul. Betul. Karena kalau remajanya udah bermasalah, otomatis ketika dia dewasa, masalah itu akan terus ada kalau belum ada solusinya kan. Iya. Tuh, jadi maka harus sukses. Menjadi remaja sukses itu gimana? Bukan banyak duit, bukan punya usaha bisnis, bukan, tetapi sukses itu tadi mengendalikan emosinya, mengendalikan rasa ingin tahunya, menjaga kesehatan reproduksinya. Artinya yang perempuan tetap menjaga kesehatan organ intimnya, laki-laki juga sama gitu ya. Tidak melakukan hubungan seks di luar nikah, tidak menggunakan obat-obatan terlarang ya, dan lain sebagainya. Saya yakin Bu Nanda tahu. Bu Nanda yakin kalian pasti lebih ngerti lah daripada Bu Nanda apa saja sih yang boleh dan gak boleh dilakukan oleh seorang remaja. Gitu. Kami mendapatkan banyak ilmu yang berguna. Ternyata jika kita tidak menjaga kesehatan reproduksi, dampaknya tuh sangat mengerikan ya Gio ya. Iya, sangat mengerikan. Terima kasih ya untuk Bu Nanda. Sama-sama. Mudah-mudahan bermanfaat ya informasinya. Amin. Mas, dan terima kasih juga telah menjelaskan kami tentang pentingnya menjaga kesehatan reproduksi ya. Sama-sama Gio dan Naila. Sekian dari kami semua. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.